Namaku Ratna, seorang gadis sederhana dari kampung. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup penuh perjuangan. Ayahku hanyalah seorang buruh tani, sementara ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Dari kecil aku sudah terbiasa membantu mereka, entah mengantar makanan ke sawah atau sekedar menjaga warung saat ibu harus ke pasar. Aku punya cita-cita tinggi, ingin sekolah setinggi mungkin dan bisa mengangkat derajat keluargaku. Tapi hidup tak semudah itu. Ketika lulus SMA, aku harus merelakan mimpiku karena biaya kuliah tidak ada. Teman-temanku banyak yang merantau. Ada yang kuliah di kota besar, ada yang menikah dengan pria mapan. Sementara aku masih di kampung, bantu orang tua dan berusaha menerima kenyataan. Hingga suatu hari, ada kabar mengejutkan. Aku dilamar oleh seorang pria kota bernama Bima. Dia datang ke rumah dengan pakaian rapi, wajah tampan, dan tutur kata sopan. Awalnya aku bingung. Bagaimana mungkin pria sekeren itu mau menikahi gadis sederhana seperti aku? Apalagi aku pernah tahu kalau dulu dia pernah menolak cintaku saat kita masih sekolah. Ya, dulu aku sempat menyukai Bima, tapi dia menganggapku hanya gadis desa biasa. Kini dia datang melamarku dengan alasan ingin menebus kesalahannya. Ayah dan ibu bahagia. Mereka menganggap ini jalan rezeki. Aku hanya bisa diam, antara percaya atau tidak. Tapi akhirnya aku terima lamaran itu, meski hatiku masih ragu. Pernikahan kami berlangsung sederhana, diadakan di balai desa. Semua tetangga hadir, bahkan ada yang iri melihatku bisa menikah dengan pria kota yang dianggap mapan. Aku memakai kebaya sederhana, sementara Bima dengan jas hitamnya terlihat sangat gagah. Semua orang bertepuk tangan, tapi hatiku bergetar aneh. Aku tak tahu apakah ini kebahagiaan sejati atau justru awal dari cobaan besar. Hari-hari awal pernikahan, aku berusaha jadi istri yang baik. Aku masak, mencuci, dan menjaga rumah dengan penuh cinta. Tapi lama-lama aku mulai sadar, ada sesuatu yang janggal dari sikap Bima. Dia sering keluar malam dengan alasan bekerja, tapi aku jarang tahu pekerjaannya apa. Kadang ada telepon masuk, dan dia menjawab dengan wajah tegang, lalu pergi terburu-buru. Aku mulai curiga, tapi aku diam saja. Hingga suatu malam, aku nekat mengikuti langkahnya. Aku melihat Bima masuk ke sebuah rumah besar di pinggir kota. Rumah itu mewah sekali. Ada mobil-mobil mahal di garasi. Aku mengintip dari kejauhan, dan yang kulihat membuat jantungku hampir berhenti. Bima disambut seorang wanita elegan, cantik, dengan gaun ketat yang membuatku minder seketika. Mereka terlihat sangat akrab, bahkan bercanda mesra. Hatiku hancur. Aku pulang dengan mata sembab. Aku merasa dibohongi. Siapa sebenarnya suamiku ini? Kenapa dia hidup seperti orang kaya raya? Padahal ke rumahku dia selalu bilang dirinya pria sederhana. Hari berikutnya, aku tanya langsung pada Bima. Tapi dia hanya tersenyum sinis. Ratna, ada banyak hal yang kamu belum tahu. Percayalah, semua ini demi kebaikan kita. Aku makin bingung. Satu sisi aku marah, tapi di sisi lain, aku takut kehilangan suami yang sudah kuanggap pelindungku. Waktu berjalan, dan rahasia demi rahasia mulai terungkap. Ternyata, Bima bukanlah pria miskin biasa. Dia adalah anak dari keluarga kaya raya yang hilang bertahun-tahun. Dia menyamar jadi orang biasa karena keluarganya penuh intrik dan perebutan harta. Dia memilih menikah denganku justru karena aku gadis sederhana yang dianggap bisa memberi ketulusan cinta. Tapi kenyataannya tak semudah itu. Keluarganya menolak mentah-mentah kehadiranku. Mereka bilang aku cuma numpang hidup, gadis kampung yang tak pantas masuk ke keluarga miliarder. Aku dihina habis-habisan. Bahkan ada yang bilang aku hanya istri pesanan. Sakit hati? Tentu saja. Aku sering menangis sendiri di kamar. Tapi aku juga belajar untuk kuat. Aku sadar, hidupku kini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang harga diri orang tuaku di kampung. Aku harus bertahan, apapun yang terjadi. Yang lebih menyakitkan lagi, ternyata wanita cantik yang kulihat malam itu adalah calon tunangan Bima yang dijodohkan keluarganya sejak kecil.
Hubungan mereka sudah dirancang lama, tapi Bima menolaknya karena ingin hidup bebas. Dan sekarang, aku jadi korban dari pertarungan itu. Bima mencoba meyakinkanku, memelukku, dan bilang, "Ratna, kamu yang kucintai, bukan dia. Aku menikahi kamu bukan main-main." Aku ingin percaya, tapi setiap kali aku melihat wanita itu datang ke rumah mertua dengan pakaian mewah, make up tebal dan senyum sinis, aku merasa kalah segalanya. Aku hanya gadis kampung, dengan kebaya sederhana dan kulit yang terbakar matahari. Namun, hidup selalu memberi kejutan. Suatu hari, terjadi sebuah peristiwa besar yang membuat segalanya berubah. Saat ada pertemuan keluarga besar, tiba-tiba datang seorang pria tua yang mengaku sebagai saksi masa lalu. Dia membuka rahasia gelap yang selama ini disembunyikan. Aku hanya bisa terdiam di tengah keributan keluarga. Sementara Bima berdiri gagah, menggenggam tanganku, seolah ingin berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu." Dan dari situ, cerita ini makin panjang, makin rumit, penuh air mata, penuh intrik, dan penuh pertarungan antara cinta, harta, dan harga diri. Hari-hari setelah pertemuan keluarga besar itu semakin membuatku tertekan. Semua mata memandangku sinis. Aku merasa seperti orang asing di rumah suamiku sendiri. Kalau tidak ada Bima yang selalu memegang tanganku, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Suatu sore, aku duduk di teras rumah megah keluarga Bima. Angin berhembus pelan, tapi hatiku sesak. Aku mendengar suara-suara lirih dari ruang tamu. Rupanya, ibu mertua dan tante-tantenya sedang berbicara tentangku. "Kenapa anak itu bisa masuk ke keluarga kita?" bisik salah satu tante dengan nada meremehkan. "Dia cuma gadis kampung, apa pantas jadi menantu keluarga kita?" sahut yang lain. "Anak-anak kita yang lulusan luar negeri saja tak dilirik, kenapa malah dia?" Setiap kata menusuk telingaku seperti jarum. Aku menahan air mata, tapi rasanya seperti luka yang terus digores. Aku ingin berlari, tapi kakiku terpaku di lantai dingin itu. Malamnya, Bima menemuiku. Dia duduk di sampingku di kamar, memandang wajahku yang muram. "Ratna, aku tahu ini berat, tapi tolong bertahan. Aku memilih kamu bukan karena harta, tapi karena aku percaya kamu tulus." Aku menatap matanya, mencoba mencari ketulusan di balik sorot tajam itu. "Tapi Bim, aku lelah. Aku gak sanggup terus-terusan dipandang rendah." Dia menggenggam tanganku erat. "Kamu jangan takut, aku ada di sini. Kamu kuat karena kamu bukan sendirian." Meski hatiku sedikit tenang, tetap saja bayangan wanita cantik itu yang jadi calon tunangannya itu terus menghantui pikiranku. Namanya Karina, seorang wanita kota yang anggun, modern, pintar bicara, dan berasal dari keluarga terpandang. Dia datang ke rumah mertua hampir setiap minggu dengan alasan menjenguk keluarga. Tapi aku tahu maksudnya lebih dari itu. Suatu kali, aku tak sengaja bertemu dengannya di dapur. Dia mengenakan gaun merah ketat, rambut panjangnya terurai, bibirnya dilapisi lipstik merah menyala. Dia tersenyum sinis melihatku yang hanya memakai daster sederhana. "Ratna, kamu cantik juga kalau dilihat dari dekat. Tapi, sejujurnya, kamu pantasnya jadi pembantu di rumah ini, bukan menantu." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku ingin marah, tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa menunduk, menggenggam erat gelas yang hampir jatuh dari tanganku. Karina tertawa kecil, lalu pergi dengan langkah anggun. Hari itu aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa kalah dalam segala hal. Aku memang tak punya kecantikan, kekayaan, atau pendidikan tinggi. Aku hanya punya ketulusan. Tapi apakah itu cukup? Hari demi hari, aku mulai merasakan keanehan lain. Ada gosip yang beredar bahwa Karina diam-diam masih dekat dengan Bima. Bahkan ada yang bilang mereka sering bertemu tanpa sepengetahuanku. Aku berusaha menepis gosip itu, tapi hatiku gelisah. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk menanyakan langsung. "Bim, jujur sama aku,
kamu masih ada hubungan sama Karina? Dia terdiam, menunduk, lalu berkata pelan, Ratna, aku gak bisa bohong. Dia memang masih sering datang, tapi bukan karena aku mau. Semua ini tekanan dari keluarga. Aku gak bisa nolak begitu saja. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, aku ini siapa buatmu? Hanya istri formalitas. Dia langsung memelukku erat. Kamu istriku, Ratna. Kamu cintaku. Karina itu masa lalu, atau bahkan hanya permainan keluarga. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Meski aku ingin percaya, tapi luka itu terus menganga. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar mengadakan acara resmi di hotel mewah. Semua anggota keluarga hadir, termasuk Karina. Aku datang dengan kebaya sederhana warna biru. Sementara Karina tampil glamor dengan gaun panjang berkilau. Semua mata tertuju padanya, membuatku merasa semakin kecil. Di tengah acara, seorang tamu undangan berbisik-bisik dengan suara cukup keras, "Itu ya istrinya Bima. Kok biasa aja ya? Pantas keluarga besar gak suka." Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku remuk. Saat acara selesai, Karina mendekati padaku. Dia berbisik dengan nada penuh kemenangan. "Ratna, cepat atau lambat, Bima akan kembali ke aku. Karena aku yang selevel dengannya. Kamu hanya singgah sebentar." Aku ingin membalas, tapi aku tahu kata-kataku tak akan ada artinya. Yang bisa aku lakukan hanya menggenggam erat cincin pernikahanku di jariku sebagai pengingat bahwa aku masih istri sah Bima. Namun, takdir punya rencana lain. Setelah acara itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang pengacara datang ke rumah keluarga Bima, membawa dokumen penting. Ternyata, ada warisan besar yang akan jatuh ke tangan Bima sebagai pewaris sah. Tapi syaratnya dia harus menikahi wanita pilihan keluarga. Dan itu bukan aku, itu Karina. Aku kaget, gemetar, bahkan hampir pingsan mendengarnya. Semua orang menatapku dengan tatapan penuh hinaan. Mereka berharap aku akan menyerah dan mundur. Malam itu aku menangis lagi, di kamar. Tapi entah dari mana datangnya kekuatan, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Aku berkata pelan pada bayangan diriku, "Ratna, kamu harus kuat. Kamu gak boleh kalah. Kamu sudah sah jadi istrinya. Kalau kamu mundur sekarang, kamu akan kehilangan segalanya. Kamu harus buktikan kalau gadis desa pun bisa berdiri sejajar dengan wanita kota." Dan mulai dari situ, hatiku berubah. Aku bukan lagi Ratna yang lemah. Aku Ratna yang siap melawan meski dengan luka dan air mata. Sejak malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi hanya jadi penonton dalam hidupku. Aku harus melawan, bukan demi harta, bukan demi gengsi, tapi demi harga diriku sebagai seorang istri dan seorang perempuan. Pagi itu aku menyiapkan sarapan sederhana untuk Bima. Nasi goreng kampung dengan telur mata sapi, masakan yang selalu jadi kesukaannya. Ketika dia duduk di meja makan, aku menatapnya tajam. "Bim, aku tahu keluargamu ingin kamu menikah dengan Karina. Aku tahu ada warisan besar di balik semua itu. Tapi dengar aku bukan boneka yang bisa kalian atur seenaknya." Bima terdiam, tampak terkejut dengan nada suaraku yang berbeda dari biasanya. "Ratna, aku bukan gadis lemah yang hanya bisa menangis. Aku istrimu yang sah. Kalau kamu mau mempertahankan aku, maka kita harus melawan mereka bersama. Kalau tidak..." Suaraku bergetar. "Lebih baik kita berpisah." Bima langsung menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. "Jangan bilang begitu, Ratna. Aku gak pernah berpikir ninggalin kamu. Aku hanya bingung harus bagaimana. Keluarga ini seperti penjara. Tapi kamu benar, kita gak bisa terus-terusan diatur." Itu pertama kalinya aku melihat Bima benar-benar rapuh. Dan anehnya, justru di situ aku merasa kuat. Hari-hari berikutnya aku mulai belajar banyak hal. Aku belajar cara berbicara dengan percaya diri, belajar berpakaian lebih anggun, dan mulai berani tampil di hadapan keluarga besar. Aku tidak lagi hanya duduk di pojokan dengan kepala tertunduk. Aku berdiri tegak,
menatap mereka balik meski tatapan mereka menusuk. Suatu sore aku menghadiri acara arisan keluarga besar. Karina tentu saja hadir dengan gaun glamor dan parfum mahal yang menyengat. Aku menghampirinya dengan senyum sinis. "Wah Ratna, sekarang kamu mulai pintar berdandan ya. Tapi tetap saja, aura kampungnya nggak bisa hilang." Aku tersenyum, kali ini tanpa air mata. "Terima kasih Karina, lebih baik punya aura kampung tapi tulus daripada aura kota tapi penuh kepalsuan." Semua orang di ruangan itu terdiam. Beberapa menahan tawa kecil. Wajah Karina memerah tapi dia berusaha tetap tersenyum. Itu pertama kalinya aku berani membalas ucapannya. Tapi tentu saja pertarungan belum selesai. Beberapa hari kemudian, ibu mertua memanggilku ke ruang keluarga. Wajahnya dingin, suaranya tegas. "Ratna, kamu harus tahu diri. Kalau kamu mencintai Bima, lepaskan dia. Jangan jadi penghalang masa depannya. Kalau dia menikah dengan Karina, masa depannya terjamin. Sedangkan denganmu, dia hanya akan terperosok ke bawah." Aku menunduk sebentar tapi kemudian menatapnya dengan mantap. "Bu, saya hormat sama ibu, tapi saya juga punya harga diri. Saya menikah dengan Bima bukan karena harta, tapi karena cinta. Kalau saya mundur sekarang, artinya saya menghina pernikahan saya sendiri. Maaf Bu, saya tidak akan menyerah." Ibu mertua terdiam lalu bangkit meninggalkan ruangan dengan wajah kesal. Aku tahu sejak saat itu, aku dianggap musuh besar dalam keluarga. Namun dukungan datang dari arah yang tak terduga. Suatu hari, Paman Bima yang jarang bicara mendekati aku. "Ratna, saya tahu kamu kuat. Jangan takut. Dulu Ibu Bima juga pernah mengalami hal yang sama. Dipaksa menikah demi harta. Tapi dia bertahan dan akhirnya dihormati. Kamu bisa seperti dia." Kata-kata itu menjadi api semangat dalam hatiku. Lalu tibalah hari yang menegangkan. Pengacara keluarga datang kembali membawa dokumen warisan. Di ruang besar itu, semua anggota keluarga hadir. Termasuk Karina yang duduk anggun dengan senyum penuh percaya diri. "Baiklah," kata pengacara itu. "Sesuai syarat, warisan hanya akan jatuh ke tangan Bima jika ia menikahi wanita pilihan keluarga, yaitu Nona Karina." Semua mata tertuju pada Bima. Ruangan itu hening. Aku menatap suamiku dengan hati berdebar, menunggu keputusannya. Bima menghela nafas panjang lalu berdiri. "Saya menghargai keputusan keluarga, tapi saya juga punya pilihan sendiri. Saya sudah menikah dengan Ratna, dan saya tidak akan menceraikannya. Kalau itu artinya saya kehilangan warisan, biarlah. Saya lebih memilih cinta daripada harta." Ruangan seketika gempar. Karina terbelalak, wajahnya pucat. Ibu mertua hampir pingsan. Aku tidak bisa menahan air mata. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Untuk pertama kalinya, Bima berdiri tegas di hadapan keluarganya demi aku. Tapi aku juga tahu, perjuangan belum selesai. Keputusan itu akan membawa konsekuensi besar. Mungkin kita harus hidup tanpa dukungan keluarga. Mungkin harus menghadapi hinaan lebih keras. Tapi aku siap. Karena aku percaya cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Setelah pernyataan mengejutkan Bima di ruang keluarga itu, suasana berubah drastis. Keputusan untuk tetap memilihku dan menolak warisan membuat seluruh keluarga gempar. Dalam sekejap, Bima dianggap durhaka dan aku dicap sebagai biang kerok. Esok harinya, kami diusir dari rumah megah itu. Semua barang-barang kami hanya bisa dibawa dalam beberapa koper. Aku menggandeng tangan Bima, sementara wajah ibu mertuaku menatap penuh kebencian. "Kalian berdua sudah membuat malu keluarga ini. Mulai sekarang, jangan pernah kembali," bentaknya dengan nada dingin. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Tapi di dalam hatiku ada secercah rasa lega. Akhirnya, semua kepalsuan itu berakhir. Kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, berdinding bata dan beratap seng. Tidak ada sofa empuk, tidak ada lampu kristal. Hanya ada tikar,
kasur tipis, dan meja kayu tua. Awalnya aku merasa kaget, tapi Bima tersenyum hangat. Ratna, inilah hidup kita yang baru. Mungkin sederhana, tapi kita bebas. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi intrik. Aku terharu melihat semangatnya. Dalam hati aku berkata, lebih baik hidup sederhana dengan cinta daripada hidup mewah tapi penuh luka. Hari-hari pertama terasa berat. Bima yang dulu terbiasa dengan fasilitas keluarga kaya, kini harus bekerja keras. Dia mencoba berbagai pekerjaan, menjadi sopir online, buruh di gudang, bahkan sempat jadi tukang parkir. Aku sendiri membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan dan kopi untuk tetangga. Kami bekerja sama, saling mendukung. Meski uang pas-pasan, ada kebahagiaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya, kebersamaan yang tulus. Namun tentu saja, cobaan datang lagi. Suatu malam, ketika aku sedang menutup warung, Karina tiba-tiba muncul. Dia datang dengan mobil mewahnya, turun dengan gaun berkilau. Senyumnya sinis seperti biasa. Ratna, lihat dirimu sekarang. Dari istri miliarder jadi penjual gorengan. Apa kamu gak menyesal? Aku menarik napas panjang, menatapnya dengan tenang. Tidak, Karina, aku justru bahagia. Karena cinta yang aku punya nyata, bukan dibeli dengan uang. Wajah Karina memerah, tapi dia tetap mencoba menjatuhkanku. Kamu pikir Bima akan betah hidup miskin? Percaya deh, cepat atau lambat dia akan kembali padaku. Aku tersenyum tipis. Kalau dia pergi, itu pilihannya. Tapi kalau dia tetap di sini, itu bukti cintanya. Perkataanku membuat Karina terdiam. Dia melirik ke arah Bima yang keluar dari rumah dengan pakaian lusuh, tangan penuh debu karena baru selesai memperbaiki motor. Tapi di wajahnya ada senyum tulus. Ratna, ayo makan malam bareng, aku lapar banget, katanya sambil menggandeng tanganku. Karina hanya bisa melihat dengan tatapan kosong, lalu pergi dengan mobil mewahnya. Aku tahu, meski dia punya segalanya, ada yang tak pernah bisa dia beli, cinta sejati. Hari demi hari berlalu, hidup sederhana kami justru membawa banyak pelajaran. Kami belajar menghargai setiap rupiah, setiap makanan, setiap pelukan. Kami tertawa meski hanya makan tempe goreng dan sambal. Kami bahagia meski tidur hanya beralaskan kasur tipis. Tetangga sekitar mulai menyukai kami. Mereka heran bagaimana mungkin pasangan muda yang dulu dicap glamor bisa begitu ramah dan rendah hati. Aku merasa diterima bukan karena siapa aku, tapi karena ketulusanku. Suatu malam, saat hujan deras turun, aku dan Bima duduk di beranda rumah kecil itu. Kami minum teh hangat sambil memandangi derasnya hujan yang jatuh di atap seng. Bim, apa kamu gak menyesal meninggalkan semua kemewahan itu? Tanyaku pelan. Dia menatapku lalu tersenyum. Ratna, apa gunanya hidup mewah kalau hatinya kosong? Di sini bersamamu, aku merasa kaya. Air mataku jatuh, tapi kali ini karena bahagia. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, mendengarkan suara hujan yang menenangkan. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya aman. Karena jauh di sana, keluarga Bima masih menyimpan dendam. Mereka merasa dipermalukan dan Karina belum menyerah. Aku tahu, badai baru sedang menanti di depan. Tapi kali ini, aku tidak takut. Karena aku sudah belajar, kekuatan cinta dan ketulusan akan selalu lebih besar daripada harta dan gengsi. Hari-hari berlalu dalam kesederhanaan. Aku dan Bima semakin erat. Seolah setiap cobaan justru membuat ikatan kami makin kuat. Namun aku tahu badai belum benar-benar reda. Dan benar saja, badai itu datang pada suatu malam yang tak akan pernah kulupakan. Aku sedang menutup warung kecilku ketika seorang pria asing datang membawa surat. Ternyata itu adalah panggilan hukum. Keluarga Bima menggugat pernikahan kami. Mereka menuduhku menikah dengan Bima hanya demi harta. Padahal ironisnya, harta itu sudah tak lagi kami miliki. Aku gemetar membaca surat itu. Bima,
Apa kita sanggup melawan mereka di pengadilan? Tanyaku dengan suara bergetar. Bima menarik napas panjang, memelukku. Ratna, jangan takut. Mereka hanya ingin memisahkan kita. Kita akan hadapi semuanya bersama. Hari persidangan tiba. Ruangan penuh sesak oleh keluarga besar Bima. Karina yang duduk dengan wajah penuh percaya diri, serta beberapa wartawan yang meliput. Aku duduk di samping Bima berusaha tenang, meski jantungku berdetak kencang. Pengacara keluarga berdiri, menuduhku wanita licik yang memanfaatkan Bima. Wanita ini hanya ingin hartanya. Dia tidak pantas jadi bagian keluarga besar ini. Aku menunduk, menahan tangis. Tapi sebelum aku bisa bicara, Bima berdiri. Cukup. Suaranya menggelegar. Semua mata menoleh padanya. Kalian salah besar. Ratna tidak pernah mengejar hartaku. Justru aku yang memilih dia, meninggalkan harta demi cintanya. Kalau kalian pikir aku bisa ditukar dengan kekayaan, kalian salah. Aku tidak akan melepaskannya, apapun yang terjadi. Ruangan menjadi hening. Hakim menatap Bima dengan sorot mata serius. Jadi, Tuan Bima, Anda yakin bahwa pernikahan ini berdasarkan cinta, bukan kepentingan? Bima menatapku, menggenggam tanganku erat. Iya, Yang Mulia, ini cinta sejati saya. Saya lebih bahagia tidur di rumah kecil bersama Ratna daripada hidup di istana emas dengan orang yang tidak saya cintai. Air mataku menetes deras. Kata-kata itu bagai penghapus semua luka yang kualami. Hakim mengangguk, lalu mengetukkan palu. Pernikahan ini sah secara hukum dan tidak dapat diganggu-gugat. Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa pengunjung sidang, sementara keluarga besar Bima terdiam dengan wajah muram. Karina bangkit dengan penuh amarah, matanya berapi-api menatapku. Ratna, kamu pikir kamu menang. Kamu hanya akan hidup menderita dengannya. Suatu hari Bima akan menyesal. Aku menatapnya, kali ini tanpa rasa takut. Karina, mungkin kamu benar. Hidup kami sederhana, penuh perjuangan. Tapi lebih baik hidup menderita dengan cinta daripada hidup mewah dengan kepalsuan. Karina terdiam, lalu pergi dengan langkah cepat. Itu terakhir kalinya aku melihatnya. Sejak hari itu, hidup kami benar-benar berubah. Bukan karena mendadak kaya, tapi karena kami mulai diterima oleh masyarakat sekitar. Orang-orang yang dulu memandang rendah, kini justru hormat. Karena mereka melihat keberanian kami mempertahankan cinta. Warung kecilku berkembang menjadi kafe sederhana yang sering dikunjungi tetangga. Bima pun membuka bengkel motor kecil, hasil dari tabungan jerih payah kami. Perlahan, kami membangun kehidupan baru dengan tangan sendiri. Suatu malam, aku duduk di beranda rumah bersama Bima. Anak-anak kecil tetangga berlarian di jalan, tertawa riang. Aku menatap langit, penuh bintang. Bim, kalau dulu aku menyerah, mungkin sekarang aku sudah hilang entah kemana. Bima menggenggam tanganku, menatapku lembut. Tapi kamu gak menyerah, Ratna. Dan itulah kenapa kita bisa sampai di sini. Kita mungkin bukan yang terkaya, tapi kita yang paling beruntung. Aku tersenyum, lalu bersandar di bahunya. Suara jangkrik malam menemani, udara desa menenangkan, dan aku merasa lengkap. Kini, aku tahu cinta sejati tidak diukur dari harta atau status. Cinta sejati adalah keberanian untuk bertahan meski dunia menentang. Dan aku, Ratna si gadis desa yang dulu dianggap tidak pantas, kini hidup bahagia dengan cintaku.